Selamat siang anak-anak semuanya. Nah, ketemu lagi dengan Pak Guru ya. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang subtema 1, PB4 dan PB5. Nah, masih ingat ya dengan materi sebelumnya, kita sudah mengenal beberapa ciri-ciri makhluk hidup ya, betul? Yaitu misalkan bisa bergerak, bisa bernafas, memerlukan makanan, bisa berkembang biak, peka terhadap rangsangan, dan bisa bertumbuh. Nah, anak-anak, untuk video pembahasan PB4 ini, kita akan mulai dengan belajar tentang menjaga kesehatan tubuh. Nah, kenapa kita harus menjaga kesehatan tubuh kita? Ayo, siapa yang tahu nih? Tentunya, menjaga kesehatan tubuh itu akan membuat badanmu menjadi lebih sehat. Dan kamu bisa tumbuh menjadi anak-anak yang kuat dan tentunya bisa melakukan banyak sekali hal-hal yang anak-anak ingin lakukan. Nah, pertama ingat, kalau mau menjaga kesehatan tubuh, kamu harus ingat berolahraga. Olahraga ada banyak macam ya nak ya. Misalkan kamu bisa bermain sepak bola, bisa jogging, atau bermain bola voli, atau bermain bulu tangkis, atau bermain tenis. Nah, selain itu, kamu juga harus jaga pola makan. Anak-anak tidak boleh memilih-milih makanan ya. Terutama seperti sayur-sayuran, ya, buah-buahan, itu adalah makanan-makanan yang sangat bergizi. Jadi, pastikan kamu makan makanan yang cukup dan bergizi, ya. Kemudian, dengan menjaga kesehatan tubuhmu, berarti kamu sudah bersyukur kepada Tuhan. Kamu sudah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan badan yang bagus, ya. Sehingga kamu harus menjaganya. Nah, selanjutnya kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, di gambar nomor 1, 2, 3, dan 4 itu ada sebuah cerita. Nah, di gambar nomor 1, anak-anak bisa melihat ada 3 orang anak yang sedang bermain di area tanah. Tentunya itu area yang kotor ya nak ya. Nah, sesampai di rumah ya, di gambar nomor 2 anak-anak lihat. Ada dua anak. Satu anak langsung mengambil makanan, sedangkan satunya lagi mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, kira-kira mana perilaku yang sehat? Ya, sebelum makan harusnya dia cuci tangan dulu. Bukan seperti anak yang berambut keriting itu. Dia langsung ambil makanan. Nah, kita lihat nomor 3, mereka makan dengan lahap ya. Mereka senang karena bisa makan setelah seharian bermain. Namun apa yang terjadi dengan anak yang berambut keriting itu? Kita lihat di nomor 4. Oh no, ternyata dia sakit. Kenapa dia sakit? Ya, karena sewaktu tadi dia makan, dia lupa mencuci tangan. Sehingga mungkin waktu dia bermain itu ada banyak kuman yang menempel di tangannya. Nah, kemudian dia ambil makanan dan dia makan, akhirnya kuman itu masuk ke perutnya. Itu yang membuat dia menjadi sakit perut. Nah, ini adalah contoh yang tidak baik ya nak. Maka anak-anak harus ingat, ketika mau makan, pulang dari kegiatan, atau apapun yang anak-anak lakukan, ingat, sebelum makan harus cuci tanganmu dulu. Setelah selesai cuci tangan, baru kamu makan. Ya? Oke, kita lanjut ya. Perhatikan yang berikutnya. Apa yang seharusnya kita lakukan saat sebelum makan? Ini ada beberapa aturan ya nak ya sebelum makan. Yang pertama,
kamu harus pastikan dulu makanan itu dalam keadaan tertutup seperti yang digambar. Nah, mengapa harus ditutup? Kamu sudah baca ya? Ini Pak Guru tidak bacakan lagi. Anak-anak bisa baca lagi nanti sendiri ya. Nah, di dalam bacaan ini dikatakan kita harus menutup makanan supaya apa? Makanan itu akan tetap bersih. Ya, supaya tidak dihinggap oleh lalat atau hewan lainnya. Kalau dihinggapi lalat, nanti makanan itu akan menjadi kotor. Ya. Nah, untuk itu perhatikan dulu makanan-makanan yang kamu makan, apakah itu sudah bersih atau belum. Jangan sampai seperti gambar ini, kuenya dihinggapi lalat, kemudian kamu makan lagi. Itu akan buat kamu apa, nak? Tentunya akan membuat kamu sakit perut, ya, kalau kamu tetap memakannya. Ya. Nah, berikutnya pastikan kamu sudah cuci tangan jika mau makan. Mengapa? Supaya tangan kita ini bebas dari kuman atau virus. Sehingga kamu makan, tidak ada kuman yang masuk ke dalam perutmu. Nah, tentu anak-anak tidak mau ya sakit perut. Nah, untuk itu ingat selalu mau makan cuci tangan dulu. Oke? Pak Guru yakin kalian bisa. Nah, yang ketiga, kita lihat anak ini lagi berdoa sebelum makan. Ini juga kebiasaan baik, nah. Mengapa harus berdoa? Karena kita sudah diberikan makanan. Maka sudah sepantasnya anak-anak mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ya. Dengan mengucapkan terima kasih, berarti kamu sudah melaksanakan salah satu pengamalan Pancasila. Sila keberapa? Masih ingat? Ya, sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kira-kira anak-anak yang mana sudah kamu lakukan? Ayo, Pak Guru mau dengar nih. Wah, ternyata sudah dilakukan semua ya. Hebat kamu semuanya. Pak Guru berharap ini tetap dilakukan terus sampai kamu terbiasa dan akhirnya menjadi kebiasaan yang baik. Oke? Selanjutnya kita akan belajar tentang soal matematika. Kemarin kita sudah belajar menentukan mana bilangan yang lebih besar. Masih ingat urutannya yang harus kita ingat dulu? Yaitu ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, kalau kamu ingat ini, maka nanti menentukan mana yang lebih besar, mana lebih kecil, itu sudah gampang, nak. Pokoknya ingat, yang dilihat duluan, kalau menentukan angka mana lebih besar, lebih kecil, yang kita lihat, perhatikan dulu itu adalah yang ribuan dulu. Jika ribuannya sama, berarti kita lihat ratusannya. Kalau ratusannya sama juga angkanya, berarti kita lihat puluhannya. Nah, kalau terakhir ternyata puluhannya sama juga, baru kamu lihat satuannya. Seperti itu ya, nak ya. Oke, kita coba selesaikan soal ini. Oke, baik. Kita akan coba baca dulu soal ini ya. Susu sapi itu adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik ya, nah, untuk kesehatan tubuh kita. Misalkan dia gunanya untuk memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan. Nah, seperti gambar ini anak-anak bisa lihat. Ada susu kotak, ada susu bubuk, ada juga yang langsung mengambil air susu segarnya. Kemudian diolah, masukkan ke dalam botol seperti gambar ini. Ya. Nah, perusahaan A dia bisa membuat 1.200 kotak. Perusahaan B dia mampu membuat 3.000 kotak. Perusahaan C dia bisa membuat 4.800 kotak. Perusahaan D mampu membuat 3.250 kotak. Perusahaan E
dia mampu membuat 2.200 kotak. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu paling banyak? Nah, seperti yang Sir bilang, kita harus lihat dulu ribuannya. Ribuannya kan letak di depan. Kebetulan kita lihat yang Pak Guru ringkan ini, ribuannya itu masing-masing berbeda angkanya. 1.200 ribuannya 1, 3.000 ribuannya ini 3, 4.800 ribuannya 4, 3.250 ribuannya 3, 2.200 ribuannya 2. Nah, kira-kira yang mana yang merupakan yang paling banyak? 1, 3, 4, 3, 2. Ayo, ribuannya yang mana nih yang paling banyak nih? Ya, betul, 4 ya. Berarti jawabannya yang ini, perusahaan C. Ya. Nah, bagaimana untuk yang soal 2? Perusahaan yang paling sedikit. Nah, ribuannya lihat lagi, nak. Pokoknya ribuan itu letaknya di depan. Ya. Nah, mana nih yang paling kecil angkanya? 1 ya. Berarti perusahaan A. Ya, betul. Oke. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 1 ini. Nah, kita sekarang sudah mulai mengenal penjumlahan. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Nah, lihat anak-anak, yang A-nya berapa, nak? Ini yang A ya. A-nya itu adalah 1.200. Oke, Pak Guru besarkan dulu biar kita enak. Kan perusahaan A dulu ya. Perusahaan A kan di sini, nak. Berarti kamu tinggal tuliskan dulu 1.200. Nah, seperti ini yang Pak Guru tulis. Kemudian yang kedua adalah yang B. B-nya kan yang ini. Berarti 3.000. Berarti ditambah 3.000. Nah, susunnya rapi ya, nak ya. Sebaiknya susunnya waktu tulis seperti ini. Nah, 1.200 berarti tulis dulu 1.200. Ya. Ditambah dengan 3.000. Berarti semuanya harus dengan rapi susunnya. Jangan berantakan ya. Baru ditambah. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 2 tambah 0, 2. 1 tambah 3, 4. Oke, jawabannya sama ya, 4.200. Nah, anak-anak tinggal buat jadinya. Kata berapanya kita hilangkan aja. Jadi, jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B adalah 4.200 kotak. Nah, seperti itu ya cara kerjanya. Oke, kita lanjut lagi yuk ke soal nomor 2 biar makin lancar ya. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Wah, B dulu kita cari. Perusahaan B-nya ini 3.000 kotak. Tulis dulu 3.000. Oke. Sekarang yang E. E-nya di bawah ya. Tambah 2.200. Oke, 2.000. Susunnya rapi, jangan berantakan ya. Baru diapain tadi? Karena ini tanyanya jumlah, berarti ditambah. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 2, 2. 3 tambah 2, 5. Berarti jawabannya 5.200. Sama ya. Oke. Sekarang sama kayak tadi buat jadinya. Kalau buat jadinya apanya dihilangkan tadi? Pertanyaannya dihilangkan dulu, berapanya dihilangkan. Berarti jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E adalah 5.200 kotak. Oke. Ingat kalau soal cerita kita wajib ya menuliskan jadi. Nah, anak-anak nanti di rumah kalau mau latihan ada soal cerita harus ingat
menuliskan kalimat jadinya. Oke. Sekarang nomor 3. Yang ditanya ada perusahaan A dan E, ya. Perusahaan A itu ada 1.200. Oke, ini udah betul ya, 1.200. Kemudian perusahaan E-nya itu adalah 2.200. Oke, kita lihat di bawahnya 2.200. Berarti sudah betul, tinggal ditambah. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 2 tambah 2, 4. 1 tambah 2, 3. Berarti jawabannya 3.400, ya. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E adalah 3.400 kotak, ya. Ingat, buat kalimat jadi berarti kita tinggal hilangkan ini aja kalimat pertanyaannya. Oke. Nah, ingat ya, nanti sampai dipelajari lagi untuk soal nomor 3. Sekarang nomor 4. Nah, nomor 4 juga sama, nak. Kita lihat soalnya dulu. Perusahaan B dan C. Berarti yang B dulu. B kan di sini. 3.000 ya. Berarti kamu tulis dulu 3.000. Yang C-nya berapa? Yang C-nya itu adalah 4.800. Berarti tambah 4.800. Nah, tinggal ditambahkan di atas ke bawah. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 8, 8. 3 tambah 4, 7. Berarti jawabannya 7.800. Buat jadinya lagi yuk. Ini hilangkan. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C adalah 7.800 kotak. Oke, good. Sekarang nomor 5. Yang ditanya A dan C. Ya, A-nya di sini 1.200. Kemudian C-nya 4.800. Berarti 1.200 ditambah 4.800 lah. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 2 tambah 8 berapa? 2 tambah 8, 10 ya. Nah, 0-nya ini masukkan ke sini dulu. Karena ini pinjam, satunya taruh di sebelah. Ya. Kemudian 1 ditambah 1 yang disimpan ditambah dengan yang ini. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 4 berapa? 2 tambah 4, 6. Berarti jawabannya adalah 6.000 ya. Oke, jadi sama kayak tadi. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C adalah 6.000 kotak. Nah, anak-anak, Pak Guru berharap kamu banyak latihan di rumah ya untuk soal-soal ini. Walaupun ini sudah pernah dikerjakan, nanti anak-anak coba kerjakan ulang lagi. Ya. Terima kasih atas perhatiannya untuk video kali ini. Selamat belajar. Semoga makin lancar. Amin. Goodbye and see you again.